Sangat disalahin orang tua, padahal bukan kamu sumber dari masalahnya. Selalu dituntut untuk menjadi apa yang orang tua mau tanpa ada diskusi dahulu. Belum lagi suka ngebanding-bandingin kamu dengan anak tetangga. Kalau kamu mengalami hal-hal seperti itu, yuk tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi kamu terjebak dalam pola asuh yang toksik. Setiap keluarga pasti punya pola asuhnya masing-masing dan tentunya punya keinginan yang terbaik untuk anaknya. Tapi terkadang orang tua lupa bahwa pola asuhnya tergolong toksik dan bisa menyakiti mental sebagai anak. Nah, toxic parenting itu sendiri adalah pola pengasuhan yang keliru dan tanpa sadar dapat melukai psikologis anak, baik masa sekarang maupun di masa depan. Orang tua yang toksik cenderung tidak memperlakukan anaknya dengan hormat sebagai individu pada umumnya. Kita sebagai orang tua penting untuk menyadari kehadiran perilaku toksik supaya dapat mengidentifikasi jika terdapat salah satu orang di lingkungan yang memiliki kecenderungan toksik. Berikut ini ciri perilaku yang paling sering dilakukan toxic parent dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Yang pertama, ini orang tua yang terlalu mengontrol anaknya. Para orang tua ini terkadang lupa bahwa anak itu berhak memilih pilihan mereka sendiri. Jangan selalu menganggap bahwa anak tersebut masih kecil dan belum mengerti apapun. Sehingga dalam pemikiran toxic parenting selalu muncul keinginan untuk membatasi dan juga mengontrol apa saja yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Sebagai orang tua, sudah sewajarnya memiliki kekhawatiran terhadap anaknya. Tapi, jika kekhawatiran sampai berlebihan hingga membuat anak tidak bebas, bahkan stres, maka itu menjadi perilaku toksik yang harus dihindari. Ciri yang kedua ini, membentuk anak. Mengasuh anak dengan tegas itu merupakan pilihan setiap orang tua. Namun, tidak harus dengan cara membentak mereka. Jika sang anak membuat kesalahan besar, orang tua boleh memperingatkan anaknya dengan caranya masing-masing. Bicaralah dengan baik-baik mengapa anak tersebut melakukan kesalahan dan sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar ataupun kurang tepat. Berikutnya itu menyalahkan dan mengkritik anak. Sebagai orang tua yang baik, seharusnya orang tua tidak menyalahkan anak atau mengkritisi anak secara habis-habisan atas ketidakmampuan anak dalam mengerjakan sesuatu dan saat anak berbuat kesalahan, melainkan berilah masukan dengan baik supaya dapat diterima dengan mudah dan berilah dukungan agar anak mengalami peningkatan. Lalu, seperti apa sih cara menghindari perilaku toxic parenting itu? Nah, yang pertama, dengan cara mengenal perilaku anak. Untuk mengenal anak itu bisa menggunakan pendekatan yang berbeda tergantung cara masing-masing orang tua. Selagi pendekatan yang dilakukan dengan baik, anak pasti terbuka kepada orang tuanya. Yang kedua, dengan memberikan anak kesempatan, seperti kesempatan untuk mengutarakan pendapat, untuk melakukan sesuatu, dan memberi ruang privasi. Dengan begitu, anak akan merasa diberi kepercayaan oleh orang tuanya dan tidak akan merasa terkekang. Selanjutnya, kendalikan emosi. Semarah apapun orang tua, tetap harus menyadari bahwa baik orang tua dan anak sama-sama sedang belajar. Orang tua belajar mengasuh anak dengan baik, dan anak belajar memahami lingkungan sekitar, termasuk dari orang tuanya. Nah, yang terakhir, dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Selalu menjalin komunikasi dengan baik pada anak. Komunikasi itu tidak selalu dengan kata-kata, tapi juga perlu tahu bahasa tubuh sang anak untuk mengamati apa yang sedang terjadi padanya. Nah, itu tadi dia ciri dari perilaku toxic parent dan juga cara menghindari perilaku toxic parenting yang harus diperhatikan. Menjadi orang tua memang tidak semudah yang dipikirkan. Terlebih lagi, kita merupakan produk pengasuhan orang tua zaman dulu yang bisa saja toxic parenting. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk selalu sadar dalam mengasuh dan membesarkan sang anak.